Shalom. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dan bersukacita. Adalah sukacita di hatiku. Dalam doa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ingin sekolah minggu. Berkatilah agar kami bisa sekolah minggu lancar dari mulai sampai akhir. Tuhan Yesus, berkatilah supaya kakak-kakak sekolah minggu bisa menceritakan story Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita semua istimewa. Kita angkat satu pujian. Aku istimewa dan jalan serta Yesus. Istimewa,
lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang Danau Kelimutu. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Flores, Provinsi NTT, Indonesia. Gunung ini memiliki 3 buah danau. Danau ini dikenal dengan nama Danau 3 Warna karena memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan putih. Walaupun begitu, warna-warna tersebut selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Kelimutu merupakan gabungan kata dari keli yang berarti gunung dan kata mutu yang berarti mendidih. Awal mulanya, daerah ini ditemukan oleh Leo van Zuchtelen tahun 1915 dan mulai terkenal tahun 1929. Kawasan Kelimutu telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi alam nasional sejak 26 Februari 1992. Sejak saat itu, wisatawan asing mulai datang menikmati danau yang dikenal indah bagi masyarakat setempat. Mereka yang datang bukan hanya pencinta keindahan, tetapi juga peneliti yang ingin tahu kejadian alam yang amat langka. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, kita mau diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Padaku. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, ayo semua siapkan hati, duduk yang manis, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu saat ini untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya mengerti apa yang Engkau mau kami lakukan melalui kebenaran firman pada hari ini. Dan tolong Antelita yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus pimpin dengan Roh Kudus selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita firman Tuhan hari ini adalah sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 19. Adik-adik bisa membacanya bersama orang tua atau bersama-sama dengan kakak atau adik di rumah ya. Nah, cerita kita adalah tentang Raja Daud dan Tabut Allah, atau sering disebut juga dengan Tabut Perjanjian.
Nah, ini adalah gambar Daud yang adalah seorang raja di Israel. Dan ini adalah gambar tabut Allah atau tabut perjanjian. Ini adalah peti emas suci dan merupakan tanda kehadiran Tuhan. Nah, dalam Alkitab diceritakan bahwa dalam suatu peperangan antara orang Israel melawan orang Filistin, tabut Tuhan ini dirampas atau diambil secara paksa oleh orang Filistin. Dan mereka membawa tabut Tuhan ini ke daerah Filistin. Tapi setelah tabut Tuhan berada di daerah Filistin, yaitu selama kurang lebih 7 bulan, terjadi banyak bencana di daerah Filistin. Sehingga orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dan dalam cerita hari ini adalah bagaimana Daud memindahkan tabut ini untuk dibawa ke daerah Yerusalem. Nah, Daud mengumpulkan kurang lebih 3.000 orang pilihan di antara orang Israel untuk menyertai dia mengambil tabut Tuhan untuk dipindahkan ke Yerusalem. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari serta bernyanyi-nyanyi di hadapan Tuhan dengan diiringi berbagai musik. Tiba-tiba di dalam perjalanan, lembu-lembu yang mengangkut tabut Tuhan tergelincir. Dan supaya tabut Tuhan ini tidak terjatuh, Usa yang bertugas di dekat tabut Tuhan, dia memegang tabut Tuhan. Tapi akibatnya adalah Tuhan menghukum Usa karena dia menyentuh tabut Tuhan itu, sehingga Usa mati karena dihukum Tuhan. Melihat itu, Daud menjadi takut, sehingga Daud tidak jadi membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Tapi Daud membawa tabut Tuhan ini ke rumah Obed-Edom, seorang Gad. Tabut Tuhan di rumah Obed-Edom ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan selama tabut Tuhan berada di kediaman Obed-Edom, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, tadi dikatakan bahwa tabut Tuhan ini di rumah Obed-Edom selama kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, Daud kembali ke rumah Obed-Edom untuk memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Dia dengan penuh sukacita, dia ke rumah Obed-Edom untuk mengambil kembali tabut Tuhan itu. Lalu Daud teringat bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa untuk membawa tabut Tuhan ini harus diangkut dan bukan ditarik oleh lembu. Lalu Daud mengumpulkan orang Lewi untuk mengangkut tabut Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan ini dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Dan seluruh orang Israel bersukacita, mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari.
Raja Daud juga sangat bersuka cita. Dia melompat dan menari-nari dengan sekuat tenaga sampai ia melepaskan baju kebesarannya dan hanya memakai baju efod dari lenan. Melihat apa yang dilakukan Daud, istri Daud yang bernama Mikal, yang adalah anak perempuan dari Saul, dia mengejek Daud. Akibatnya, karena Mikal mengejek Daud, Mikal dihukum Tuhan, yaitu Mikal tidak bisa mempunyai anak sampai ia meninggal. Nah, akhirnya adik-adik, tabut Tuhan kembali kepada bangsa Israel. Dan tabut Tuhan ini ditaruh di dalam tenda khusus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita pun demikian. Kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan kekuatan kita. Dan yang kedua, jangan malu untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita jangan malu untuk selalu memuji Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita kita, ada ayat hafalan bagi kita, yaitu dari 2 Samuel 6 ayat 5 yang berbunyi, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gabus, rebana, kelentung, dan ceracap. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan dimanapun kita berada. Jangan malu untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri pertemuan, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu memuji Engkau dimanapun kami berada, dan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.